Pengacara Bribka Riki Rizal ungkap Ferdy Sambo kumpulkan anak buahnya setelah penembakan Brigadir J. Pengacara Bribka Riki Rizal atau RR, Erman Umar, mengatakan bahwa mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Irjen Ferdy Sambo sempat mengumpulkan bawahannya setelah kejadian penembakan Brigadir J atau Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Umar mengatakan, para bawahan Ferdy Sambo itu dikumpulkan agar mereka mengikuti skenario yang dibuat mantan Kadif Propam tersebut, yakni skenario baku tembak. Itu kalau tidak salah itu mungkin diprovos. Itu mungkin Sambo yang berperan di situ. Saya tidak ingat betul karena saya tidak baca lengkap ya, karena tebel juga. Jadi baru sepintas saya lihat dia pernah sebelum BAP itu dikumpulkan, ujar Erman di lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Ia menduga, pengumpulan para bawahan Sambo tersebut dilakukan di Provos Polri, Divisi Propam, Polri. Erman mengatakan bawahan Sambo tersebut, diantaranya adalah personel Propam yang terlibat obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan Brigadir J. Erman menerangkan, pengumpulan bawahan Sambo tersebut dilakukan pada malam hari, tepat setelah penembakan Brigadir J yakni tanggal 8 Juli tahun 2022. Ia jadi siapa lagi kalau bukan Sambo, tapi mungkin Sambo sudah mengatur, tutur dia. Adapun Brigadir J tewas dengan sejumlah luka tembak di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3, tanggal 8 Juli tahun 2022. Di awal pengungkapan kasus, Polri sempat mengatakan bahwa Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan Baradae atau Richard Eliezer. Kemudian, setelah dilakukan penyidikan, ternyata terungkap bahwa skenario baku tembak adalah rekayasa yang dibuat Sambo. Hasil penyidikan tim khusus Polri mengungkapkan Brigadir J tewas ditembak Barada Richard atas perintah Ferdy Sambo. Sejumlah anggota Polri juga diduga terlibat melanggar etik terkait penanganan kasus Brigadir J. Dari kejadian ini, Polri telah menetapkan 5 tersangka pembunuhan berencana, termasuk Ferdy Sambo. 4 tersangka lain adalah Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ajudan Sambo, Bribka RR atau Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga sekaligus sopir Sambo, dan Putri Chandrawati, istri Sambo. Para tersangka dijerat kasus pembunuhan berencana yakni pasal 340 Junto 338 Junto 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kabar yang kedua, Komnas HAM nilai Ferdy Sambo harus dihukum 2 kali lebih berat daripada warga biasa. Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Sandrayati Moniaga mengibaratkan dalang pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo, sebagai petinggi adat yang mengerti hukum adat. Namun, petinggi adat tersebut melanggar adat yang mereka paham sehingga harus dihukum 2 kali lipat ketimbang warga biasa. Itulah sebabnya ia menilai Ferdy Sambo harus dihukum berat, bahkan 2 kali lipat ketimbang warga sipil. Petinggi Polri adalah orang yang seharusnya paham hukum. Kalau dalam masyarakat adat, kepala adat melanggar adat sanksinya 2 kali daripada warga biasa, ucap Sandrayati dalam acara Aiman, Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Jadi kalau seorang petinggi Polri melakukan langkah-langkah yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum, harusnya hukumannya lebih tinggi dari warga sipil, sambung dia. Hukuman berat bagi Ferdy Sambo bukan tanpa alasan. Sandrayati menyebut ada 2 kesimpulan yang dilakukan Ferdy Sambo CS dari hasil penyelidikan Komnas HAM. Pertama, Ferdy Sambo melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia di luar proses hukum atau disebut dengan extrajudicial killing. Kedua adalah upaya menghalang-halangi proses hukum dengan merusak atau menghilangkan barang bukti, mengubah tempat kejadian perkara, TKP, yang disebut obstruction of justice. Itu tindakan-tindakan pidana yang sebenarnya cukup luar biasa yang apapun alasannya tidak bisa dibenarkan, dan hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi, apalagi ini dilakukan oleh seorang petinggi Polri, papar dia. Dorongan hukuman terberat untuk Ferdy Sambo juga pernah diungkapkan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Taufan mengatakan 2 kesimpulan yang diberikan Komnas HAM sudah cukup menjerat Ferdy Sambo pada hukuman tertinggi dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disangkakan penyidik.
Kami berharap melalui prinsip-prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman seberat-beratnya dan setimpal pada Ferdy Sambo, apa yang dilakukan sebagai tindak pidana, papar Taufan. Adapun Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdy Sambo, Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta, tanggal 8 Juli tahun 2022. Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae atau Richard Eliezer atas perintah Ferdy Sambo. Polri telah menetapkan Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, Putri Chandrawati, serta Bribka RR atau Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Atas perbuatan mereka, kelima tersangka itu dijerat pasal pembunuhan berencana yang termaktub dalam pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dengan ancaman seumur hidup dan hukuman mati. Kabar yang ketiga. Pengacara Bribka Ricky bicara keberadaan rekening khusus para ajudan Sambo. Pengacara Bribka Ricky Rizal, RR Erman Umar, mengatakan kliennya memiliki rekening yang dibuat khusus untuk transfer uang keperluan rumah tangga Irjen Ferdy Sambo. Rekening itu dibuatkan oleh istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Kalau masalah rekening saya dengar itu bukan rekening pribadi masing-masing. Itu dalam rangka kedinasan, misalnya untuk si RR itu untuk rumah tangga yang di Magelang itu, kebutuhan rumah tangga di Magelang, kata Erman di Gedung Bareskrim Polri, Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Erman menyebutkan ada rekening atas nama Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J. Dia mengatakan rekening atas nama Yosua itu digunakan untuk mengirim uang terkait keperluan rumah Sambo di Jakarta. Saya nggak tahu, terkait kedinasan atau tidak, yang jelas untuk kepentingan ADC dia, untuk kebutuhan anak di Magelang, untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau Yosua untuk kebutuhan rumah tangga yang di Jakarta kali ya, rumah Saguling, rumah Duren 3, katanya. Erman mengatakan isi rekening tersebut ditransfer oleh Putri. Rekening itu diisi setiap bulan sesuai dengan kebutuhan. Yang menggunakan rekening Ibu PC, bukan RR. Kan dia menerima nanti kan, pasti ada rekening lain, nanti dikirim sama Bu PC. Nih ada kebutuhan berapa kan si Anu yang menyampaikan kebutuhan di Magelang bulan ini sekian. Nanti PC yang ngirim, ujarnya. Nggak tahu, berapa nominalnya. Pokoknya awalnya ratusan, 300 rupiah. Juta, sambung Erman. Brigadir Yosua tewas diduga dibunuh di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat. Ada 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Ricky, dan Kuat Ma'ruf.